kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Sang Waliullah datang menghancurkan 3 dukun penghuni neraka. Langit di atas desa Karangjati tiba-tiba menjadi gelap, meski waktu baru menunjukkan pukul 2 siang. Warga yang sedang bercocok tanam menoleh ke langit, menyipitkan mata pada gumpalan awan pekat yang bergerak cepat. Burung-burung berterbangan tak tentu arah, dan angin membawa bau anyir seperti daging busuk. Di kejauhan, terdengar suara tangis anak kecil. Meskipun tak ada anak yang terlihat di sekitar, di tengah lapangan desa, seekor kambing tiba-tiba roboh dan kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Para petani berlarian ke rumah, menggembok pintu, dan menyalakan dupa serta membakar kemenyan. Para tetua desa saling pandang dalam ketakutan. Mereka tahu pertanda ini, 3 kekuatan jahat telah dibangkitkan kembali. Malam itu, sesepuh desa, Mbah Suro, mengumpulkan seluruh penduduk di balai desa. Dengan suara parau, ia mengisahkan tentang kutukan lama yang dulu pernah dikurung oleh seorang waliullah. 3 dukun itu kembali, katanya, dan mereka akan menghancurkan desa ini sebelum bulan purnama keempat. Warga pun panik. Sebagian ingin pindah, sebagian lain merencanakan penjagaan. Namun Mbah Suro berkata, kita butuh seseorang yang lebih kuat dari mereka, seseorang yang berada di antara dunia dan langit. Ia lalu menyebut satu nama yang selama ini hanya disebut dalam bisikat dan doa, Kiai Nurkodim, di sebuah pesantren kecil di ujung timur Jawa. Kiai Nurkodim sedang mengajar para santri membaca Asmaul Husna saat seekor burung gagak menabrak jendela mushola. Darahnya membentuk simbol anak di lantai. Para santri gemetar, tapi Kiai Kodim menutup kitabnya perlahan. Ia tahu waktunya telah tiba. Malamnya, dalam keheningan surau, beliau mengambil tasbih kayu cendana dan sorban hijau peninggalan gurunya. Ia menatap langit dan berkata pelan, 3 musuh lama kembali menampakkan taringnya di hadapannya. Muncul cahaya berbentuk lingkaran, suara dari balik cahaya berkata, perjalananmu ke Karangjati akan membawa luka, tapi juga kemenangan. Tanpa banyak bicara, Kiai Kodim pamit pada para santri. Ia tidak membawa banyak barang, hanya kitab tua, tongkat kayu warisan Wali Songo, dan sebotol air zam-zam yang telah didoakan selama 40 hari. Di luar pondok, hujan turun seperti derai cambuk. Namun ia berjalan tanpa payung. Di perjalanan menuju Karangjati, ia melewati beberapa kampung yang sudah kosong, rumah-rumah ditinggalkan, pohon-pohon layu, dan sungai berwarna merah keruh angin, membawa bisikan-bisikan aneh, seperti tawa wanita tua dan tangis bayi. Namun langkah Kiai Kodim tak goyah. Saat Kiai Kodim memasuki gerbang Karangjati, suasana desa seperti desa mati. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak terdengar aktivitas warga. Hanya suara pintu yang berderit tertiup angin. Beberapa rumah tertutup rapat. Sementara di depan mushola terlihat dupa yang terbakar terus-menerus. Tanda warga meminta perlindungan dari kekuatan tak kasat mata. Anak kecil bernama Marwan mengintip dari balik jendela dan melihat sosok Kiai Kodim. Ia berlari ke dalam dan memanggil ibunya. "Mak, itu dia yang datang dari langit, seperti di mimpi." Ibunya terdiam, kemudian mengintip dan langsung mengajak Marwan untuk menyambut sang Kiai. Dalam hati, wanita itu menangis. Mereka tidak sanggup melawan sendiri. Di balai desa, Kiai Kodim disambut oleh Mbah Suro dan para tetua. Mereka menjelaskan apa yang terjadi. Sapi mati mendadak, air sumur menghitam, bayi menangis sepanjang malam, dan orang-orang mulai kerasukan. 3 dukun itu telah menguasai 3 titik penjuru desa, kata Mbah Suro. Mereka menyatu dengan tanah, air, dan angin. Kiai Kodim hanya mengangguk dan membuka kitabnya. Ia mencium halaman yang menguning dan mulai membaca ayat-ayat tertentu. Udara di ruangan itu mendadak lebih dingin. Lampu minyak berkedip-kedip dan suara aneh terdengar dari luar. Kiai Kodim berkata pelan, "Mereka sudah tahu aku datang." Malam pertama, Kiai Kodim berjalan menuju hutan utara, tempat pertama dukun bersemayam. Ki Blau, dukun yang bersatu dengan tanah dan dikenal bisa menghidupkan orang mati. Dalam hutan itu, tanah seperti bernyawa.
Setiap langkah Kyai Kodim diikuti oleh suara geraman yang datang dari bawah tanah. Di balik semak, mayat-mayat hidup berdiri. Tubuhnya separuh hancur, matanya putih tanpa bola. Mereka bukan zombie biasa, tapi arwah yang dipaksa bangkit. Mereka berbaris melindungi sebuah batu besar yang ditumbuhi akar menyerupai tangan. Dari balik batu itu, Ki Blau muncul dengan tubuh dilapisi lumpur hitam. "Datang juga kau, penjaga langit," teriaknya. Ia menancapkan tongkat ke tanah, dan bumi mulai bergoyang. Namun Kyai Kodim tetap berdiri, membaca surah As-Zalzalah dengan suara lantang. Tanah di sekitarnya mendadak tenang, namun tubuh-tubuh bangkit kembali dari kubur. Kini lebih banyak pertarungan tak kasat mata terjadi. Kyai Kodim berzikir kencang, tasbihnya bergetar dan bersinar hijau. Cahaya itu menembus tanah dan membakar roh-roh sesat. Ki Blau menjerit, tubuhnya mulai terurai menjadi debu. Sebelum menghilang, ia sempat berkata, "Kau tidak akan siap menghadapi adikku." Setelah mengalahkan Ki Blau, Kyai Kodim kembali ke desa dengan tubuh lelah, namun hati tetap mantap. Namun ia tak sempat beristirahat lama. Warga melaporkan bahwa air sungai yang mengalir ke seluruh Karangjati berubah warna menjadi merah pekat, berbau amis seperti darah yang membusuk. Ikan-ikan mati dan terapung, dan kambing yang meminumnya menggilal, lalu mati mendadak. Sungai itu bersumber dari arah timur, tepat di bawah air terjun Batu Lulun, tempat bersemayam Nyai Ina, dukun perempuan yang menguasai unsur air. Dalam cerita lama, Nyai Inah dulunya seorang istri dukun sakti yang mati dibakar warga karena menyesatkan desa dengan ajaran pemujaan. Arwahnya menolak pergi dan bersumpah membalas dendam dengan membanjiri desa dalam darat. Kyai Kodim berjalan menuju air terjun. Itu saat malam tiba. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan suara wanita tertawa kecil mengiringi setiap langkah. Di tengah jeram sungai yang deras, Nyai Inah muncul, mengenakan kebaya merah menyala. Tubuhnya setengah transparan seperti bayangan di dalam air. Matanya tidak punya kelopak, hanya bola air yang mengalir terus-menerus. Ia menawarkan Kyai Kodim untuk menjadi penguasa baru desa jika mau meninggalkan nama Allah. Namun Kyai Kodim membacakan ayat kursi dengan lirih, tapi mantap. Air sungai bergejolak, berubah menjadi pusaran besar. Nyai Inah menjerit. Tubuhnya larut dalam air yang kini menyala seperti terbakar dari dalam. Setelah pertarungan panjang, air sungai kembali jernih. Tapi Kyai Kodim tahu, masih ada satu yang tersisa dan yang paling berbahaya. Malam ketiga, angin di Karangjati berubah menjadi tajam seperti pisau. Genteng berterbangan, pohon tumbang tanpa hujan, suara tawa nyaring dan jeritan samar datang dari langit. Mbah Suro mendekat dan berbisik kepada Kyai Kodim. Dia sudah bangkit, yang ketiga, yang terkuat. Empu Sarang, penguasa angin dan bayangan. Empu Sarang adalah kakak dari Ki Blau dan suami dari Nyai Ina. Dukun terakhir ini tidak memiliki tubuh, hanya berwujud bayangan dan suara. Ia dibunuh oleh para wali di zaman dulu, tapi roh anginnya terkunci di puncak Bukit Lirang. Mereka percaya, siapapun yang menginjakan kaki di sana akan terangkat dan hilang seperti ditelan langit. Kyai Kodim memutuskan untuk mendaki bukit itu sebelum fajar. Ia ditemani suara-suara gangguan yang mencoba menyesatkannya, termasuk suara ibunya sendiri memanggil dari balik semak. Namun ia tidak tergoda. Di puncak bukit, angin berhenti, hening menyelimuti seolah dunia menahan napas. Lalu terdengar suara, "Mengapa kau datang, wahai yang membawa langit?" Empu Sarang muncul dari balik kabut dalam bentuk pusaran angin hitam. Ia tidak menyerang secara fisik, tapi menghantam jiwa dan pikiran. Kyai Kodim diserang dengan ilusi masa lalu, rasa takut, keputusasaan, bahkan keraguan akan Allah. Namun sang waliullah berdiri dalam zikir, matanya tertutup, lisannya mengalun asmaul husna hingga angin berubah menjadi debu. Empu Sarang menjerit panjang sebelum tubuh anginnya terurai dan menghilang ke langit. Pertempuran selesai, tapi tanda-tanda belum berakhir. Kemenangan Kyai Kodim atas ketiga dukun jahat membuat langit Karangjati kembali biru. Namun anehnya, warga desa tetap murung. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada ayam berkokok.
dan suara azan terdengar seperti teredan. Kyai Kodim merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia memeriksa mushola dan menemukan Al-Quran terbuka di halaman surat Al-Fajr, ayat yang membahas kaum yang durhaka. Malam itu, ia berzikir dalam mushola, meminta petunjuk. Dalam mimpinya, ia melihat 3 bayangan yang telah ia kalahkan duduk bersama dan tertawa di meja batu. Di hadapan mereka, duduk seseorang berjubah putih, tapi wajahnya kabur. Orang itu berkata, "Terima kasih telah membebaskan aku dari 3 segel mereka." Kyai Kodim terbangun dengan jantung berdetak cepat. Ia sadar, ketiga dukun itu bukan pusat kekuatan, melainkan penjaga. Mereka menyegel sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya di bawah tanah Karangjati. Sekarang segel itu telah terbuka, dan kekuatan sejati dari kegelapan akan muncul. Ia keluar dan melihat tanah desa bergetar halus, seperti nafas yang sedang ditahan. Kyai Kodim tahu, musuh sejati belum muncul. 3 dukun adalah permukaan, di baliknya ada iblis yang bahkan para wali terdahulu tak sanggup menghapus, hanya mengurun. Kyai Kodim mengumpulkan para tetua dan tokoh agama desa. Ia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah Karangjati, makhluk yang jauh lebih kuno dari para dukun. Ia adalah leluhur ke-8, ucap Kyai Kodim, dan kini segel penjaganya telah musnah. Mbah Suro yang pucat berkata lirih, "Dulu, para wali menyebutnya dengan nama Zarul Gaib, entitas yang lahir dari darah manusia pertama yang membunuh saudaranya. Ia dikurung dengan 3 kunci gaib, tanah, air, dan angin, yang kini telah dibuka." Kyai Kodim lalu menuju ke sebuah tempat yang tak pernah disentuh siapapun, makam tua sapu angin di pinggiran desa yang konon berdiri di atas poros gaib. Begitu ia menginjak tanah itu, tanahnya berdenyut dan suara tangisan bayi terdengar dari bawah. Dengan bantuan warga, ia menggali dan menemukan pintu batu bersimbol kuno yang hanya bisa dibuka dengan ayat suci. Saat Kyai Kodim membaca surah Al-Haqqaf, tanah itu terbelah, dan udara dingin dari kedalaman menyembur seperti napas raksasa yang telah lama tertahan. Kyai Kodim turun ke dalam tanah, hanya ditemani cahaya dari tongkatnya yang berpendar hijau. Di dalam lorong itu, tulang belulang manusia tertanam di dinding, seperti ukiran. Beberapa wajahnya masih utuh, matanya menatap kosong. Nafas Kyai Kodim semakin berat, tidak karena kelelahan, tapi karena tekanan spiritual yang luar biasa di lorong. Itu berakhir di sebuah ruangan berbentuk bulat, penuh simbol kuno bercampur kaligrafi rusak. Di tengah ruangan berdiri pilar batu yang retak. Dari retakannya keluar asap hitam yang terus mengepul. Pilar itu adalah penjara Zarul Gaib, namun segelnya sudah tidak utuh. Tiba-tiba asap itu menyatu, membentuk sesosok tubuh. Tidak jelas wajahnya, tapi matanya merah seperti bara. Suaranya menggema langsung ke dalam pikiran Kyai Kodim. "Kau bukan orang pertama yang mencoba menghentikanku, yang lain terbakar, kau pun akan." Kyai Kodim tidak menjawab, hanya melantunkan ayat dari surah Al-Baqarah. Asap itu menggila, memutar ruangan seperti badai. Dalam pusaran itu, terdengar jeritan manusia dari berbagai zaman, seolah roh-roh tersiksa ikut bersamanya. Kyai Kodim mulai melihat penglihatan tentang dirinya sendiri jatuh, desa hancur, dan langit memerah. Tapi ia tetap berdiri, zikirnya makin kuat. Keluar dari lorong itu, Kyai Kodim mendapati desa sudah berubah. Warga terdiam di jalan, menatap kosong. Beberapa berbicara sendiri, dan yang lainnya menangis sambil mencakar tubuh mereka sendiri. Jiwa-jiwa mereka sedang dirasuki oleh roh pendendam yang terbebas bersama bangkitnya Zarul Gaib. Anak-anak kecil bernyanyi lagu-lagu lama dengan nada yang membuat telinga sakit. Seekor anjing mati bangkit dan berlari tanpa kepala. Pohon beringin di balai desa tumbuh mendadak dan berbuah tangan manusia. Desa Karangjati seperti bukan lagi tempat manusia. Kyai Kodim mendirikan 7 titik zikir di sekitar desa, membentuk segel perlindungan. Ia menyuruh warga yang masih sadar untuk terus membaca tahlil dan mengisi udara dengan asma Allah. Sementara itu, Kyai Kodim sendiri masuk ke setiap rumah yang kerasukan untuk melakukan ruqyah. Di setiap ruqyah, tubuh warga mengeluarkan lendir hitam dan bau busuk. Ada yang menggigit lidah sendiri,
ada yang tubuhnya mengambang di udara. Tapi semua itu bisa dilawan dengan berzikir dan kesabaran. Kyai Kodim tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Tepat saat malam Jumat Kliwon, langit di atas Karangjati berubah menjadi merah darah. Petir turun bukan ke tangan, tapi ke udara kosong, menciptakan lubang hitam yang meneteskan darah. Dari sana turun makhluk-makhluk bersayap sobek dan lidah menjulur panjang pasukan gaib Zarul Gaib. Mereka menyerang musola dan rumah warga. Ayam berkokok terbalik, air dalam tempayan melompat seperti hidup. Para santri yang dipanggil Kyai Kodim dari pesantren berdiri di barisan depan, membaca surah Al-Mulk dan memegang kayu yang telah didoakan. Tapi tetap saja, makhluk-makhluk itu tak bisa disentuh. Kyai Kodim naik ke menara musola dan memukul beduk sambil membaca adzan dengan nada yang sangat panjang. Suaranya menusuk langit dan menggetarkan tanah. Para makhluk itu menjerit, sebagian terbakar, sebagian mencair menjadi lumpur darah. Namun dari lubang langit, muncul satu makhluk paling besar tingginya 2 kali menara masjid, matanya 6, dan suaranya seperti ribuan manusia. Ia tidak menyerang, hanya berdiri dan berkata, pembuka jalan telah datang, Zarul Gaib akan naik malam ini. Kyai Kodim tahu waktunya hampir habis. Ia hanya memiliki 1 malam sebelum Zarul Gaib bisa naik sepenuhnya ke dunia manusia. Ia mengambil wudhu di sumur tua dan memulai tirakat terakhir membaca seluruh surat Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas dalam 1 malam. Sementara itu, para santri dan warga membaca zikir berantai di setiap penjuru desa. Mereka membuat lingkaran dan mengisi udara dengan asma-asma alay. Namun setiap kali ada celah kosong, makhluk gaib menyelinap dan menyerang. 3 warga meninggal dengan tubuh membiru. Lidah terjulur, menjelang tengah malam, bumi retak, dan dari bawah tanah muncul tangga menuju dunia lain. Zarul Gaib berdiri di bawah sana. Kini sepenuhnya bangkit dalam wujud mengerikan, setengah manusia, setengah kabut, dan wajah ribuan wajah orang mati. Kyai Kodim turun tangga itu, tanpa ragu, ia membawa kitab yang hanya boleh dibuka oleh wali. Dan di tangannya menggenggam segel terakhir warisan Sunan Kalijaga. Langkah kaki Kyai Kodim terasa berat saat menuruni tangga batu menuju dunia bawah tanah. Setiap anak tangga seperti menyedot panas tubuhnya. Nafasnya berubah tipis, seolah udara di tempat itu menolak masuk ke paru-paru. Di dinding lorong, ukiran menyerupai huruf kuno bercampur kaligrafi rusak, seolah menjeritkan kisah penderitaan. Ia tahu, ini bukan tempat manusia. Ini alam yang lahir dari keputusasaan dan darah. Begitu mencapai dasar, ia memasuki ruang luas yang tidak masuk akal. Langit-langitnya menjulang, tapi tidak terlihat ujungnya. Di sekelilingnya, berdiri bayangan-bayangan yang berwujud samar. Tubuh seperti terbakar namun tidak hancur. Wajah penuh luka dan mata yang kosong. Mereka menatap Kyai Kodim, namun tak menyerang. Mereka hanya berbisik dalam satu suara, jangan. Biarkan dia naik. Tiba-tiba, angin berputar dari pusat ruangan. Kabut menggulung ke satu titik, membentuk sosok manusia setinggi 2 kali manusia biasa, berjubah dari asap. Wajahnya tidak punya bentuk pasti, hanya ada ribuan mata yang berkedip. Bersamaan, dialah Zarul Gaib, entitas yang selama ini tersegel. Kini telah bangkit dengan penuh kekuatan dan kebencian, jadi ini dia utusan terakhir. Ucapnya dalam suara menggema ke dalam kepala Kyai Kodim. Kau datang dengan kalimat-kalimat lama, tapi aku adalah sebelum kata-kata, sebelum agama, sebelum aturan. Ruangan berguncang, dan dari balik dinding keluar wajah-wajah menderita, mencoba menyeret kaki Kyai Kodim, tapi sang waliullah hanya menutup mata dan menyebut satu nama, dia Kahar. Zarul Gaib tidak menyerang dengan cakar atau taring. Ia menanamkan benih keraguan ke dalam hati Kyai Kodim. Dalam sekejap, dunia bawah itu lenyap, dan Kyai Kodim berdiri di atas hamparan padang rumput, dikelilingi santri-santrinya yang menangis. Mereka semua berdarah, memohon pertolongan. Di antara mereka, ibunya muncul, tubuh terbakar namun tetap tersenyum sambil berkata, "Kenapa kau tinggalkan kami?" Lalu padang itu berubah menjadi kota hancur, dengan ribuan umat Islam dibantai, musola-musola terbakar,
dan suara azan ditertawakan. "Apa gunanya kau berdoa jika dunia tetap hancur?" Bisik suara Zarul Gaib, "Kau pikir Tuhanmu peduli? Kau hanya menjadi boneka pada kitab tua yang tak menyelamatkan siapa-siapa." Namun Kyai Kodim tetap berdiri, dadanya naik turun, mata terpejam, tapi bibirnya terus bergerak melafalkan kalimat tauhid. Ia tahu ini bukan dunia nyata, tapi pertarungan. Paling berat bukan pada tubuh, melainkan keyakinan. Setan selalu masuk lewat keraguan, bukan lewat kekerasan. Tiba-tiba angin berhenti. Semua bayangan sirna. Kyai Kodim membuka matanya dan berkata pelan, "Jika semua ini tak berarti, maka aku rela mati dalam hal yang tak berarti, asal bersamamu, ya Rab." Cahaya putih membungkus tubuhnya, dan suara jeritan Zarul Gaib memenuh ruang bawah tanah. "Aku akan melumatmu dengan kebenaranku, Bintang." Dalam keheningan itu, tongkat kayu warisan Wali Songo yang selalu dibawa Kyai Kodim mulai bersinar. Warna cahayanya bukan emas, tapi biru kehijauan. Seperti kilau langit menjelang subuh, dari tongkat itu keluar semburat bentuk tulisan Arab, An-Nur. Cahaya itu menyentuh lantai dunia bawah dan membelahnya menjadi dua. Dinding yang sebelumnya penuh wajah tersiksa kini terbuka seperti tirai. Di baliknya, tampak lembah penuh bintang. Di tengahnya, berdiri para wali terdahulu. Ada yang memakai sorban putih, ada yang bertongkat, ada pula yang hanya diam dengan wajah bercahaya. Kyai Kodim jatuh berlutut, matanya basah. Salah satu wali mendekat, menyentuhkan tangannya ke dada Kyai Kodim. "Engkau adalah penjaga terakhir sebelum putaran dunia berubah. Tongkat ini bukan untuk melawan, tapi untuk mengunci, untuk menyegel." Kembali celah yang terbuka. Kyai Kodim mengangguk, meski kakinya gemetar. Tubuhnya mulai lemah. Para wali itu pun hilang. Dunia bawah kembali menjadi ruangan hitam. Tapi kini Kyai Kodim tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencabut tongkatnya dan menghujamkannya ke tanah. Dari tongkat itu muncul lingkaran cahaya yang menyebar, membakar kabut dan asap Zarul Gaib. Tapi segel itu hanya akan bertahan jika ia membacakan doa terakhir. Dari balik jubahnya, Kyai Kodim mengeluarkan kitab tua berwarna coklat kehitaman. Kitab ini bukan sembarang kitab. Ia ditulis oleh tangan para wali agung dan hanya dibuka saat kegelapan tak bisa ditahan lagi. Saat kitab itu dibuka, halaman-halamannya mengeluarkan bau misik bercampur darah, dan huruf-huruf Arab kuno mulai berkilau. Namun doa terakhir yang harus dibaca untuk menyegel Zarul Gaib menuntut satu hal, pengorbanan ruh. Bacaan itu adalah kalimat pengunci, namun juga pemanggil maut. Kyai Kodim tahu, siapapun yang membaca ayat ini, jiwanya akan menjadi segel baru. Ia akan terkunci bersama makhluk itu selamanya. Tanpa ragu, Kyai Kodim mengangkat kitab itu di atas kepalanya. Langit dunia bawah terbelah, dan Zarul Gaib muncul sepenuhnya. Tubuhnya menggelepar, ratusan lidah menjulur dari kabutnya. Ia tertawa, "Kau rela mati demi mereka, mereka yang bahkan tak hafal namamu." Kyai Kodim hanya tersenyum dan mulai membaca doa itu, satu baris demi satu baris. Saat ayat terakhir dibaca, tanah meledak dalam cahaya. Zarul Gaib menjerit, tubuhnya mencair, kabutnya tertarik kembali ke pilar batu. Kitab itu menutup sendiri dan membakar diri. Dan Kyai Kodim tubuhnya perlahan berubah menjadi batu yang bercahaya. Di atas tanah Karangjati, para santri dan warga yang masih bertahan tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari dalam bumi. Lalu dari tengah desa, muncul cahaya menembus langit. Suara zikir menggema dari segala penjuru. Meski tak ada yang bersuara, nama Allah terdengar di setiap hembusan angin. Langit yang merah perlahan kembali biru. Awan bergerak cepat dan bersih. Makhluk-makhluk gaib yang masih tersisa menjerit dan terbakar. Bahkan pohon beringin tua di balai desa pecah menjadi abu. Orang-orang yang kerasukan terbangun dalam tangis, seperti baru bangkit dari mimpi buruk. Di lubang tempat Kyai Kodim masuk, muncul cahaya kehijauan yang menyelimuti tanah. Dari cahaya itu, muncul tasbih dan sorban milik beliau. Utuh dan harum, tidak ada jasad, tidak ada darah. Hanya sisa-sisa keberkahan yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Mbah Suruh jatuh sujud sambil menangis.
Ia telah menukar hidupnya dengan keselamatan kita semua. Para santri pun ikut bersujud malam itu. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, suara tangis bukan karena ketakutan, tapi karena keharuan. Hari berikutnya, lubang menuju dunia bawah perlahan tertutup. Bumi yang retak merekat sendiri di sebuah batu nisan muncul dari tanah. Tidak bertuliskan nama, hanya satu kalimat dalam aksara Arab yang terukir dalam Huwa al-hayyul ladzi la yamut. Dialah yang hidup dan tidak pernah mati. Warga membangun mushola kecil di atas tempat itu, bukan sebagai tempat ibadah biasa, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini pernah hampir hancur oleh kegelapan dan diselamatkan oleh seseorang yang tidak menginginkan namanya dikenang. Hanya Tuhannya, air sumur kembali jernih, pepohonan kembali tumbuh, dan suara azan yang dulu terdengar berat, kini mengalun bening sampai ke ujung sawah. Tapi di antara damai itu, ada rasa haru yang tak pernah hilang. Setiap malam, warga melihat cahaya hijau menari di sekitar mushola kecil itu. Para santri tahu, Kyai Kodim tidak benar-benar mati. Ia hanya berpindah dimensi, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib dari balik cahaya. 3 hari setelah kejadian, jasad Kyai Kodim ditemukan duduk bersila di ruang bawah tanah oleh 2 santri yang mencoba menelusuri jalan masuk. Tubuhnya utuh, tidak membusuk, bahkan senyumnya masih seperti biasa. Aroma kasturi memenuhi lorong bawah tanah. Jasad itu dibawa naik dan dimakamkan secara syar'i di atas titik segel. Ribuan orang datang, bahkan dari luar pulau. Mereka tidak datang karena sensasi, tapi karena bisikan gaib yang memanggil mereka. Dalam mimpi, semua bermimpi hal yang sama. Seorang lelaki tua bersorban hijau tersenyum dan berkata, "Jangan biarkan desa ini gelap lagi." Makam itu kini dijaga 24 jam oleh para santri. Mereka tidak membiarkan satupun benda aneh masuk, karena mereka tahu segel itu rapuh. Hanya kekuatan zikir dan amal soleh yang bisa membuatnya kokoh. Karangjati berubah menjadi pusat ilmu, zikir, dan ibadah. Tapi siapapun yang datang selalu menundukkan kepala, karena mereka sadar tempat ini pernah disentuh oleh kaki sang waliullah yang menukar jiwanya demi terang dunia. Setiap malam Jumat, warga berkumpul di mushola kecil yang dibangun di atas segel. Mereka tidak berdoa untuk meminta rezeki, tidak pula mengharap kesembuhan. Mereka hanya ingin menjaga satu hal, cahaya yang telah diperjuangkan dengan jiwa. Anak-anak kini diajarkan bukan hanya membaca, tapi juga bertahan dalam iman. Mereka dibekali bukan hanya ilmu dunia, tapi juga cerita tentang sang wali. Namun kisahnya tidak diceritakan dengan heroisme, melainkan dengan kerendahan hati. Kyai Kodim bukan pahlawan. Ia hanya hamba yang benar-benar percaya. Di antara doa dan zikir yang dibacakan setiap malam, ada satu kalimat yang selalu diulang para santri. Dengan mata basah dan dada bergetar, jika langit kembali gelap, maka kami tahu masih ada satu cahaya yang tak akan padam, meski semua lampu dunia telah padam, dan di atas langit Karangjati, cahaya itu terus menyala, hingga hari kiamat tiba.